Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sobat-sobat peta yang ada di rumah untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Pak Adip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melanjutkan pembahasan tentang ilmu kemarin Pak Adip. Mulai agak hangat karena ilmu ini kan cakupannya sangat luar biasa dan peranan di dalam kebudayaan dan peradaban manusia itu sangat hebat lah, sangat kuat. Oke, langsung saja Pak Adip ini melanjutkan tentang ilmu yang kalau yang kemarin itu adalah mengenai tulisan ilmu sendiri dari Al-Quran itu pakai ain, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia pakai i. Bisa berubah jadi i, bisa berubah jadi a, alim ya, jadi ilmuwan. Oh iya. U, jadi ulama. Ya. Jadi alim ulama. Nah, ini sekarang mungkin kaitannya dengan konten. Ya, dengan konten. Apakah perubahan tulisan itu ikut merubah isinya? Itu yang menarik. Yang paling penting nih. Jadi karena pertama kali prosesnya itu merubah tulisan yang tadi suaranya mungkin mirip lah sama ilmu nah, kan mirip ya. Tapi ketika berubah padahnya ini tulisannya, huruf-hurufnya yang tadinya huruf Arab menjadi huruf huruf Latin. Ini kan menjadi persoalan. Apakah ketika berubah wadahnya ini isinya itu terikut berubah atau isinya tetap? Nah, ini persoalan yang layak untuk didiskusikan. Sekarang kita mulai secara sederhana ya. Ilmu itu bisa dalam padanannya di dalam pengertian bahasa Indonesia sama dengan pengetahuan. Ya. Ilmu sama dengan pengetahuan. Nah, kalau kita tanyakan ilmu itu apakah sama dengan pengetahuan? Ya, paham ya. Pengetahuan adalah ilmu. Tetapi kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia itu ilmu dan pengetahuan itu dibedakan. Misalnya ya, untuk mengimbangi bahasa Inggris yang ilmu itu sama dengan science. Sedangkan pengetahuan itu sama dengan knowledge. Nah, tetapi kadang-kadang dua kata ini, ilmu dan pengetahuan ini digabung menjadi satu. Misalnya ketika kita sekolah jurusan SMA itu mau IPA apa IPS. Nah, itu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kenapa tidak langsung ilmu alam atau ilmu sosial gitu? Nah, misalnya ada lagi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, LIPI, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Jadi memang dibedakan ya Pak? Ya, ada yang dibedakan, ada yang enggak. Misalnya biologi diterjemahkan ilmu hayat. Kenapa tidak ilmu pengetahuan hayat? Nah ya enggak mesti. Ya, jadi salah satu keunikan bahasa Indonesia itu enggak mesti. Belum tentu. Nah, jadi itu justru menarik kalau kita mau belajar ilmu yang aslinya dari Al-Quran itu. Bagaimana isinya, ruang lingkupnya, nanti kemudian bagaimana isi dan ruang lingkup dari ilmu dalam pengertian yang umum. Seperti pernah kita ungkapkan dalam beberapa yang lalu, definisi ya atau pengertian orang pintar di Jawa, khazanah Jawa yang menganggap ilmu itu ilmu, maka kalakone kan dilaku dengan prihatin. Maka orang pinternya ilmu itu malah kalau secara umum dianggap itu dukun. Bukan ilmuwan. Sementara di kalangan akademik kalau disebut dia orang pintar itu ilmuwan. Peneliti, kelas profesor. Ya, profesor, guru besar. Itu orang pintar.
tapi tidak bisa mengobati sakit gigi misalnya. Kalau yang orang pintar yang Jawa ini beda nanti pengertian. Jadi karena pengertian ilmu itu beda mengakibatkan pelakunya pun menjadi pengertiannya beda. Ya. Lantas kalau kaitannya sama ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu Nah, untuk mendefinisikan. di sini misalnya ilmu itu sama dengan pengetahuan. Yang paling sulit itu, ini kan kata benda. Kata benda. Yang paling sulit itu membentuk kata kerja dari ilmu ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab kan gampang sekali. Alima ya'lamu. Ini kan sudah menjadi kata kerja. Telah. Nah, ini sedang atau akan. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Sedangkan isimnya ilmun. Atau kalau mau dikasih alif masdariyah ya ilman. Jadi ketika dirubah menjadi kata kerja, coba sekarang kita misalnya dari kata benda cangkul kata kerja ya. Kata benda ya. Bendanya ada. Cangkul ini ibaratnya ilmu lah. Kalau kita mau buat kata kerja dari kata benda cangkul, itu tinggal menambahi di depannya ini mencangkul kan sudah. Nah, dengan teori ini misalnya kita bikin kata apa? Kata kerjanya dengan hanya menambahi men. Maka coba kita tambahi men dengan kata bendanya ini men ilmu. Kalau kurang enak dia ditambahi ang lah apa? Ini huruf sengau apa? G ini untuk menjembatani agar tidak menilmu. Kalau menilmu kan nggak enak. Mengilmu. Itu sudah jadi kata kerja. Tetapi di telinga kita masih asing. Padahal ada teorinya. Padahal itu masih sesuai teori. Sesuai teori. Kata kerja dari ilmu itu mencari ilmu. Misalnya ya, kita anggap sekarang cangkul. Mencari cangkul itu sama dengan mencangkul enggak? Iya. Ya, terasa enggak? Berarti bahasanya memang terlihat jelas bahwa bahasa Indonesia tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Ilmu atau pengetahuan ini kadang-kadang disebut dengan ajaran. Ya, ajaran. Ini juga kata benda. Ajaran, ya toh? Ilmu itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Ajaran. Nah, sekarang kalau dari ilmu disama dengan pengetahuan, kita mau bentuk menjadi kata kerja berdasarkan teori ini, berarti mempengetahuan. Lebih sulit lagi. Ini mengajaran. Mengajar bisa. Nah, akhirnya misalnya ketemu dengan mengajar misalnya. Kita anggap ini kata kerja dari Tapi kalau mengajar ini mestinya nggak ada ininya. Berarti kata dasarnya ilmu itu sama dengan ajar. Mungkin dulunya begitu. Contohnya ada anak yang bandel, kurang ajar. Ya kan, bukan kurang ajar ya, kurang ajar. Jadi dulunya mungkin kurang ilmu. Kurang ilmu itu kurang ajar. Ya. Tapi kan nggak enak sekarang kalau misalnya wah kamu itu kurang ajar ya, maksudnya bodoh. Bukan kurang ajar itu bandel, bukan bodoh. Gitu. Pengertiannya udah lain itu. Udah lain gitu loh. Nah itu ya wawasan kita tentang
pengetahuan tentang ilmu dengan berbagai macam sinonimnya ini memang dinamis. Dinamis itu artinya karena bahasa Indonesia tidak mencukupi, maka kita harus kreatif, harus mencari berbagai macam padanan untuk bisa sebisa mungkin mendekati lah. Kalau sempurna 100% mewakili Quran jelas tidak mungkin. Bahasa Indonesia ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu memang lemah sekali ya untuk mengambil intisari makna dari itu. Ya justru itu kekurangan kata-kata. Karena kita menyadari kekurangannya itulah makanya kita belajar dengan terjemah, dengan tafsir, dengan tadabbur dan segala macam. Tetap itu tidak bisa hanya untuk menjembatani kita agar takorup kita, pendekatan kita kepada Allah itu semakin dekat kepada ajaran Allah. Jadi tidak boleh memfinalkan. Oh nggak bisa. Tafsir, terjemah itu nggak bisa. Karena memang terjemah itu selamanya terjemah. Dia tidak bisa dipakai untuk mewakili. Makanya waktu kita memberikan contoh bahwa di Eropa atau di Amerika ya dengan bahasa Inggris itu hanya terjemah saja, itu kan berbahaya. Karena keterbatasannya itu. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun penuh keterbatasan untuk menjembatani ini. Jadi ini ilmu ini belum berhenti sampai di sini. Karena nanti kalau kita kesulitan membentuk kata kerjanya, seperti halnya cangkul, kemudian kita diperintahkan ambil cangkul, kamu ini cangkullah sawah. Ketika kita mencangkul, kita bekerja dengan cangkul, namanya mencangkul kan gitu. Nah, sekarang dengan ilmu, kita dengan ilmu ini nanti variasi bahasanya itu sangat beragam. Nah, contohnya kita itu sudah lama menimba ilmu. Nah, kalau menimba ilmu berarti ilmu itu seakan-akan ya cair. Kalau ya padat nggak bisa ditimba. Tapi kalau kita menggali ilmu itu dianggap seolah-olah ilmu itu zat padat. Jadi yang benar menggali ilmu atau menimba ilmu, dua-duanya benar, tergantung konteksnya saja. Nah kesulitannya yaitu tadi kita nggak bisa, ilmu ini bukan kata benda yang konkret seperti cangkul, dia abstrak. Karena abstrak ini kan orang butuh imajinasi. Makanya kalau dia mengimajinasi ilmu itu seperti ya cair, dia katakan menimba ilmu. Kalau imajinasinya itu seperti ya padat, menggali ilmu. Kalau ya cair kan tidak digali mas, dia ditimba. Jadi untuk memahami istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran nanti kita memang memerlukan berbagai macam variasi untuk wawasan untuk dipilih yang mana yang paling mendekati. Iya, mana yang paling mendekati. Karena selain ada problem masalah bahasa begini, membentuk kata kerja, kata pelaku itu seringkali kayak paradok itu bertolak belakang. Contohnya misalnya dari ajar ini ya. Kalau saya mengajar jenengan, berarti saya pengajar kan? Pengajar, ya. Kalau saya mengajar Mas Ain, saya pengajar. Kalau orang yang belajar kepada saya, Mas Ain belajar kepada saya, namanya apa? Pelajar. Ya, beda antara ini sisipan saja. Sama-sama dengan ajar. Tetapi kalau di sini L, ini berarti yang sana. Kalau eng, berarti yang sini. Padahal kan hanya kata pelaku saja ini. Seperti pencangkul. Pencangkul itu kan orang yang mencangkul. Penabrak, orang yang menabrak. Tapi kalau diajar ini, pelajar dengan pengajar itu beda mas.
Beda nggak? Sampean ngerti nggak perbedaannya antara ya, pelajar? ya pengajar, orang yang mengajar, Ya. gurunya, Ya. itu. Makanya murid. Makanya paradok ini kemudian secara pengertian modern perkembangan sekarang, orang misalnya di sekolah itu namanya kegiatan belajar mengajar. Jadi memang murid itu bisa menjadi guru bagi gurunya gitu loh. Saling berarti ya? Saling gitu loh. Jadi kegiatan belajar mengajar itu dinamis, tidak tidak melulu kalau pelajar-pelajar terus kalau pengajar-pengajar tidak. Dia bisa saling. Misalnya memandang, saya memandang Mas Ain memandang saya. Ini kan saling memandang. Jadi proses ilmu itu sebetulnya saling itu. Saling. Jadi kalau misalnya Allah mengajarkan wahyunya kepada para rasul, pada para nabi, itu sebuah kata kerja berproses dengan ilmu ini. Jadi sehingga kalau misalnya nanti Allah ya'lamu, Allah itu maha tahu, diterjemahkan sekedar maha tahu, bukannya salah tapi kurang lengkap. Oke, berarti kaitannya dengan ilmu ini memang dimensinya untuk dibaca Ya, luas. karena nanti akan kita mulai masuk, karena ilmu ini termasuk jantungnya ini, karena ada satu hadis yang akan kita bicarakan nanti di pertemuan diskusi kita selanjutnya, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Jadi ilmu ini mempunyai posisi sentral pada masalah keislaman kita dan juga keimanan kita. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk ketemu lagi, nanti kita bicarakan lebih detail kaitannya antara ilmu dengan iman dan dengan Islam. Ilmu, iman, dan Islam. Makanya untuk gampangnya dalam materi-materi biasanya kajian-kajian kita singkat ilmanis. Ilmu, iman, dan Islam. Ya, itu tadi ya, kajian tentang ilmu ya, masih dengan dimensi yang sangat luas. Tentunya nanti akan kita kaitkan dengan ilmanis ya, ilmu, iman, Islam, terutama untuk memperkaya wawasan kita tentang istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran, agar kita lebih memahami lah, paling tidak ada peningkatan wawasan dan ilmu kita. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian dulu, Pak Ade. Nanti kita sambung lagi untuk kesempatan yang akan datang ya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.